Pada video kali ini, saya akan membahas tentang controller. Controller bertanggung jawab untuk menangani request yang masuk dan mengembalikan respon ke klien. Bisa kalian lihat di gambar berikut, ada client request ke beberapa controller, sehingga tujuan controller adalah menerima request dan aplikasinya akan merespon hasil balikannya. Mekanisme routing pada Nest.js bisa menentukan controller mana yang akan menerima dan menghandle request tersebut. Setiap controller bisa memiliki lebih dari satu rute URL dan masing-masing rute tersebut dapat melakukan aksi yang berbeda. Nah, untuk membuat basic controller, kalian bisa menggunakan sebuah kelas dan dekorator. Dekorator itu ditandai dengan sintak add, dan nanti dekoratornya akan mereferensikan ke sebuah kelas dengan mendefinisikan sebuah metadata yang diperlukan. Artinya di dalam kelasnya, kalian bisa mendeskripsikan sebuah data untuk diolah menjadi sebuah informasi. Sekaligus mengaktifkan struktur routing map-nya mau kayak gimana. Sehingga nanti request yang dikirim akan diarahkan ke controller yang sesuai. Dalam contoh berikut ini, silakan gunakan sintak dekorator, yaitu add controller, untuk mendefinisikan basic controller. Habis itu, ekspor kelas dengan nama controllernya. Mari kita sama-sama membuat controller sendiri di dalam project Nest.js-nya. Saya akan coba buat sebuah folder, katakanlah buat folder nama hero. Nanti di dalam foldernya ada file yang saya buat, namanya hero controller.ts. Namanya disesuaikan, jadi ada kata kunci titik controller, lalu format TypeScript-nya. Untuk membuat sebuah controller basic, ada sintak namanya dekorator, yaitu dekoratornya sebagai controller, dan ini perlu kalian impor. Setiap kalian mendefinisikan dekorator, maka harus disandingkan dengan sebuah kelas, namanya kalian tentukan sendiri, katakanlah namanya hero controller, seperti yang ada di contoh berikut ini. Di sini ada tandanya ya, mau menggunakan TypeScript ataupun JavaScript, terlihat ada perbedaan dari perubahan kodenya. Nah, setelah kalian buat sebuah kelas, maka sekarang tinggal kalian buat beberapa function di dalamnya. Katakanlah terdapat function index, kurung buka, kurung tutup, lalu kurung kurawal. Functionnya hanya mereturn sebuah string dengan tulisan hero index. Tapi sebelum mendeklarasikan sebuah function, di baris sebelumnya, artinya sebelum function index, di sini tentukan dulu nih dekorator metode HTTP request-nya. Bisa get atau bisa post. Kalau get, saya nulisnya add get. Sedangkan kalau post, ya nulisnya add post. Huruf besar ya. Penulisannya perlu diperhatikan karena saya mau melakukan permintaan di metode get. Jadi saya tulisnya add get, kurung buka, kurung tutup, dan perlu kalian impor dari Nest.js common-nya. Jadi ada dua sintak nih yang sudah kalian impor dari Nest.js core-nya. Sekarang Nest akan memperlakukan handler function-nya di metode get sebagai permintaan HTTP-nya. Selain itu juga kalian perlu menentukan endpoint sebagai path URL untuk aplikasinya. Silakan masukkan string URL di dalam dekorator metode get-nya.
dalam bentuk string, dalam bentuk tulisan. Pada kasus ini add get, misalnya hero/index, yang artinya ketika user mengakses /hero/index, jalankan function berikut ini. Dengan kata lain, ketika ada function berikutnya, misalnya function create, saya buat kurung buka kurung tutup, lalu metodenya sama ya, yaitu get. Berarti path URL-nya perlu kamu tentukan kembali, misalnya hero/create, lalu return atau melakukan sesuatu di fungsi ini. Sementara kita cetak saja string biasa ke layar. Yang jelas tentukan URL-nya di jalur yang berbeda atau di function yang berbeda. Jadi ini function pertama, metodenya get, function kedua, metodenya get. Idenya susunan URL aplikasinya itu berada di URL/hero. Lakukan aksinya masing-masing, disimpan, jalankan aplikasinya seperti biasa, lalu akses halamannya /hero/index. Aplikasinya terjadi error status 404. Perlu saya tambahkan ini slash di depannya. Lalu kita refresh kembali, masih error. Sepertinya bukan itu. Jadi di sini perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami ya. Pada saat kalian sudah membuat satu controller sederhana, ada beberapa function di dalamnya, maka perlu kalian impor controller ini ke dalam modul. Jadi kita ngasih tahu, nih loh controllernya sudah saya buat, tolong jalankan di aplikasinya gitu. Jadi di sini kita harus impor hero controllernya di lokasi titik hero, nama folder, lalu nama filenya. Begitu. Kalian bisa simpan, akses kembali halamannya. Sekarang tulisannya sudah berhasil ditampilkan. Sejauh ini aplikasinya berjalan dengan baik. Seperti yang tadi saya perlihatkan bahwa jika tidak kalian berikan URL path-nya atau path-nya itu tidak sesuai dengan rute controllernya, maka kalian akan mendapatkan akses error not found object JSON seperti ini. Jadi perlu kalian cantumkan URL mana yang mau diakses dan jalankan fungsinya. Jadi kalau saya tulis seperti ini, itu tidak akan jalan aplikasinya karena jalur URL-nya belum kita tentukan. Seharusnya /hero/index sudah tidak ada, hasilnya error. Dan kalau kita pergi ke slash biasa, maka akan ada respon. Ini respon dari controller utamanya, yaitu app. Jadi URL get untuk yang slash itu sudah di-handle sama controller ini. Tapi untuk controller hero harus kalian deklarasikan kata kunci URL-nya mau seperti apa. Oke, semoga jelas dan sampai jumpa di video berikutnya.